Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari dengan NIM A1A12301. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi makro tentang pendapatan nasional, konsep perhitungan dan manfaatnya. Jadi yang pertama, kita itu harus tahu apa itu pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara. Konsep ini menggambarkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, serta bagaimana distribusinya di antara berbagai sektor ekonomi. Pemahaman yang baik mengenai pendapatan nasional menjadi sangat penting dalam menentukan kebijakan ekonomi, mengukur pertumbuhan ekonomi, dan menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi makro, pendapatan nasional dihitung menggunakan berbagai metode seperti pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Materi presentasi kali ini ada 3, yaitu yang pertama, konsep dasar dan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, hubungan antara konsep-konsep pendapatan nasional dan perhitungannya. Yang ketiga, pendekatan perhitungan pendapatan nasional dan manfaatnya. Materi pertama, konsep dasar dan pengertian pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Konsep ini digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi suatu negara dan menjadi indikator utama dalam analisis ekonomi makro. Adapun beberapa pengertian pendapatan nasional menurut para ahli, yaitu menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu negara dari seluruh faktor produksi dalam periode tertentu. Ia menekankan peran tenaga kerja dalam menghasilkan kekayaan suatu bangsa. Kemudian yang kedua itu menurut Karl Marx. Menurut Karl Marx, pendapatan nasional adalah hasil dari kerja buruh tetapi dalam sistem kapitalis. Sebagian besar nilai yang dihasilkan oleh buruh diambil oleh pemilik modal. Ia menyoroti ketimpangan dalam distribusi pendapatan nasional. Di dalam pendapatan nasional juga terdapat beberapa indikator. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB, yaitu nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian yang kedua itu produk nasional bruto, yaitu produk domestik bruto ditambah pendapatan neto dari luar negeri, yaitu pendapatan warga negara yang bekerja di luar negeri dikurangi pendapatan orang asing di dalam negeri. Kemudian yang ketiga, produk nasional neto atau PNN, yang dimana produk nasional bruto dikurangi penyusutan barang modal atau depresiasi. Penyusutan ini mencerminkan berkurangnya nilai aset produksi akibat pemakaian atau usia ekonomi. Kemudian yang keempat itu pendapatan nasional atau PN. Pendapatan nasional neto dikurangi pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai dan ditambah subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya pendapatan perseorangan atau PP, yaitu total pendapatan yang diterima oleh individu dalam suatu negara setelah dikurangi laba yang tidak dibagikan oleh perusahaan serta pajak langsung lainnya. Kemudian materi kedua, hubungan antara konsep-konsep pendapatan nasional dan perhitungannya. Ada 3. Yang pertama, pendekatan produksi atau production approach. Yang kedua, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Kemudian yang ketiga, pendekatan pendapatan atau income approach. Yang pertama, pendekatan produksi atau production approach. Pendapatan nasional adalah ukuran utama dalam memahami kinerja ekonomi suatu negara. Metode pendekatan produksi menghitungnya dengan menjumlahkan nilai tambah dari semua sektor ekonomi. Hubungan antara metode ini dengan pendapatan nasional sangat jelas, yaitu semakin besar nilai tambah sektor produksi, semakin tinggi pula pendapatan nasional suatu negara. Kemudian yang kedua, pendekatan pengeluaran.
yang dimana pendekatan pengeluaran dalam perhitungan pendapatan nasional memberikan gambaran tentang bagaimana berbagai sektor ekonomi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan antar konsep pendapatan nasional sangat penting untuk memahami kondisi ekonomi suatu negara yang meliputi PDB sebagai indikator utama pertumbuhan ekonomi mencerminkan total pengeluaran dalam suatu negara. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan pendapatan, yang dimana pendekatan pendapatan dalam perhitungan pendapatan nasional berfokus pada total pendapatan yang diterima oleh faktor produksi dalam suatu negara. Hubungannya dengan konsep pendapatan nasional meliputi PDB mencerminkan total pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi di dalam negeri. Adapun pembahasan ketiga yaitu pendekatan perhitungan pendapatan nasional dan manfaatnya. Ada 3 yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Yang pertama yaitu pendekatan produksi, yang dimana pendekatan produksi dalam perhitungan pendapatan nasional sangat penting dalam memahami struktur ekonomi suatu negara. Dengan menjumlahkan nilai tambah dari semua sektor ekonomi, kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pendapatan ini juga membantu dalam pengambilan kebijakan ekonomi, investasi, dan pembangunan nasional. Pendekatan ini sering digunakan bersamaan dengan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran agar analisis pendapatan nasional lebih akurat dan menyeluruh. Adapun manfaat dari pendekatan produksi. Yang pertama, mengukur kinerja sektor ekonomi, menunjukkan distribusi masing-masing sektor dalam perekonomian sehingga pemerintah dan investor dapat memahami sektor mana yang dominan dan berkembang. Kemudian manfaat kedua yaitu menghindari perhitungan ganda. Karena adanya nilai tambah yang dihitung, metode ini menghindari kesalahan menghitung seluruh transaksi ekonomi yang melibatkan barang atau jasa yang sama di berbagai tahap produksi. Kemudian manfaat ketiga yaitu menentukan struktur ekonomi. Dengan melihat presentase kontribusi setiap sektor terhadap pendapatan nasional, kita bisa mengetahui apakah negara lebih bergantung pada sektor pertanian, industri, atau jasa. Kemudian yang kedua ada pendekatan pengeluaran, yang dimana pendekatan pengeluaran adalah salah satu metode utama dalam perhitungan pendapatan nasional yang fokus pada total pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi dengan menghitung konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Pendekatan ini memberikan gambaran tentang bagaimana pendapatan nasional digunakan dan bagaimana perekonomian suatu negara bergerak. Pendekatan ini berguna bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk menilai kondisi ekonomi, menetapkan kebijakan fiskal dan moneter, serta merancang strategi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan pengeluaran sering digunakan bersamaan dengan pendekatan produksi dan pendekatan pendapatan untuk memperoleh gambaran ekonomi yang lebih lengkap dan akurat. Adapun manfaat dari pendekatan pengeluaran, yang pertama, mengukur permintaan agregat. Pendekatan ini memberikan gambar bagaimana permintaan barang dan jasa dalam perekonomian. Jika permintaan tinggi, produksi akan meningkat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika permintaan turun, produksi menurun dan dapat menyebabkan perlambatan ekonomi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu menganalisis pola konsumsi dan investasi. Dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar konsumsi rumah tangga dan investasi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika konsumsi tinggi, artinya daya beli masyarakat kuat. Sedangkan jika investasi tinggi, artinya dunia usaha optimis terhadap prospek ekonomi. Kemudian, manfaat pendekatan pengeluaran yang ketiga yaitu menentukan kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan pajak dan pengeluaran berdasarkan data pengeluaran nasional. Jika konsumsi turun, pemerintah dapat meningkatkan belanja negara untuk merangsang ekonomi. Sedangkan jika investasi rendah, pemerintah dapat memberikan intensif pajak bagi pelaku usaha. Bank sentral juga dapat menyesuaikan suku bunga untuk mendorong atau mengerem pertumbuhan ekonomi.
Kemudian pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan pendapatan, yang dimana pendekatan pendapatan dalam perhitungan pendapatan nasional berfokus pada bagaimana pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi didistribusikan di antara tenaga kerja, pemilik modal, dan pemilik tanah. Pendekatan ini sangat berguna bagi pemerintah dan ekonomi untuk menganalisis distribusi pendapatan, kebijakan ketenagakerjaan, serta dampak perdagangan internasional terhadap ekonomi suatu negara. Adapun manfaat dari pendekatan pendapatan, yaitu yang pertama, mengukur distribusi pendapatan, memberikan wawasan tentang bagaimana pendapatan nasional tersebar di antara tenaga kerja, pemilik modal, dan pemilik tanah, dan juga dapat membantu dalam menilai ketimpangan ekonomi dan merancang kebijakan redistribusi pendapatan. Kemudian manfaat pendapatan yang kedua yaitu menentukan kebijakan ketenagakerjaan dan upah. Jika upah tenaga kerja terlalu kecil dibandingkan laba perusahaan, pemerintah dapat menetapkan kebijakan upah minimum. Data ini juga berguna dalam merancang program kesejahteraan sosial seperti subsidi dan bantuan langsung tunai. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu menentukan kebijakan pajak dan subsidi. Jika pendapatan dari pajak tidak langsung sangat besar, pemerintah dapat mengevaluasi apakah pajak terlalu membebani masyarakat. Pemerintah juga dapat menyesuaikan subsidi untuk mendukung kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan. Kemudian adapun kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya alam, manusia, modal, dan teknologi. Untuk mencapai pertumbuhan yang baik, dibutuhkan kebijakan dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Kemudian sarannya yaitu pemerintah sebaiknya meningkatkan kualitas pendidikan, pengembangan teknologi, serta membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Lestari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.